Selamat datang di Toymax. Novel dengan judul Istriku Membeku. Bab 2. Membalas sakit hati. Armila, akhirnya aku menyerah dengan keputusan Mas Andra menikah lagi. Hal itu bukan karena ikhlas, tapi sudah tak tahan dengan omongannya yang tiap saat tak berhenti. Ia bilang tak ingin terjebak zina dengan mantan pacarnya sewaktu di kampus. Ingin menjaga diri dari godaan setan. Entah, apakah itu benar atau tidak. Rupanya Mas Andra diam-diam bermain api dengan Resti, mantan pacarnya di kampus dulu. Mereka sudah menjalin hubungan asmara sekitar 6 bulan. Dan, aku tak pernah curiga sama sekali pada kisah kasih terlarang itu. Terlalu percaya atau bodoh. Si aku akan berlaku adil. Mah, aku janji. Itulah ucapan Mas Andra yang terus ia gaungkan di rentang waktu menuju pernikahannya. Dibumbui ribuan janji tentu. Aku tak bersedia memberi tanggapan. Jangankan untuk percaya akan ada keadilan. Ikhlas saja belum hadir pada diri ini. Aku diam itu tersebab kelemahan, bukan kerelaan. Kalau bukan karena anak masih bayi dan menjaga perasaan orang tua, aku sudah ingin mundur sebenarnya. Lebih baik jadi janda daripada harus menanggung sakit hati sepanjang hari. Namun, aku juga tak bisa egois menjadikan Afan kehilangan sosok ayah di usia dini. Juga mencoreng arang di wajah bapak. Biarlah aku yang berkorban. Asal Afan tetap lengkap dalam asuhan mama dan papanya juga orang tua tetap bahagia. Luka yang digoreskan Mas Andra akan kutanggung sendiri. Dia hanya boleh tahu mama dan papanya baik-baik saja. Saat hari pernikahan itu, aku diminta untuk hadir. Katanya sebagai bukti pada halayak bahwa istri pertama sudah ikhlas. Namun, aku menolak. Dengan argumen logis bahwa itu urusannya bukan urusanku. Jangan pernah merejamkan belati pada hati yang jelas-jelas tengah mengalirkan darah. Sekaligus aku juga bilang jangan pencitraan seolah semua baik-baik saja. Padahal aslinya tidak. Dan, tak perlulah ingin dinilai mampu poligami dengan berlindung di balik nama keikhlasan istri pertama. Dia diam mendengar jawaban itu. Lalu, berhenti merayu agar istrinya ini datang. Tepat di hari pernikahannya. Aku memilih pergi ke rumah orang tua. Itu kulakukan bukan untuk mengadukan kepedihan. Namun, hanya ingin memenangkan diri. Setidaknya ada teman ngobrol untuk memalingkan diri dari sakit yang menghunjam hati. Mas Andra pun mengizinkan. Asal nanti mau pulang saat ia menjemput. Aku menatap gulungan awan di petang jelang senja. Semakin ku tembus gumpalan kabut itu, semakin larut jiwa ini di dalamnya. Aku seperti arakan awan yang terombang-ambing oleh embusan angin. Pecah, terserak, itulah hatiku kini. Laksana awan yang tercecer di langit sana. Dalam keremangan, aku sendiri, tanpa seseorang yang terbiasa ada di sampingku. Merangkul dan mendekap erat tubuh ini. Ia dulu selalu berusaha menghalau embusan angin menggigilkan raga. Itu dulu, sekarang. Lelakiku pastilah sudah melupakan kebahagiaan yang pernah kami renda. Di hati dan jiwanya hanya ada satu perkara, yaitu mereguk indahnya malam pertama bersama Resti. Dadaku bergemuruh seiring ingatan yang terus terisi adu syahwat pasangan baru itu. Air mata yang telah berjatuhan ku biarkan mengalir di pipi, lalu meluncur dan jatuh di antara tangan ini. Sesakit ini menyadari namaku sudah tak lagi bertahta di hati Mas Andra. Mungkin telah tergeser sempurna oleh wanita pujaannya. Wanita yang mampu membuatnya memaksaku menyerah. Kalah. Aku takkan menuntut cerai. Tapi tak bisa juga melapangkan hati menerima kisah segitiga ini. Aku telah memutuskan belajar membekukan hati agar tak terus disulut kobaran api cemburu. Mulai kini, rasa padanya akan pelan-pelan kumatikan. Bila pun tetap bersama, ia takkan menemukan diriku yang dulu. Semua akan berubah seperti ia mengubah cintanya yang menggebu. Aku melayani semua keperluan Mas Andra, tapi dalam kebisuan. Sapaannya, rayuannya kuanggap bisikan angin malam yang tak perlu ada tanggapan. Kututup telinga, juga bibir ini darinya. Biar ia paham sesakit apa hatiku kini. Silakan kau nikmati keindahan bersama Resti sesukamu. Tapi, kau akan kehilangan hati, cinta dan rasaku untuk selamanya. Jikapun dengan sikap ini aku dibuang, tak masalah. Justru itu yang kuinginkan, agar tak ada pandangan jelek dari orang tua kita padaku. Tentang Afan, sudah kukaji ulang.
ia akan kuberikan cinta luar biasa meski tak bersama dirimu. 1 bulan aku bungkam. 1 bulan itu juga Mas Andra kelabakan. Ia pasti stres. Istri yang senantiasa menyambut dengan senyum dan kerling manja tak ada lagi. Sentuhan hangat dan pelukan tiba-tiba pun sirna. Yang ada hanya sosok manusia tanpa rasa. Marahlah padaku. Pukullah aku. Tampar aku. Tapi tolong bicaralah. Bicaralah Armila. Kumohon katakan sesuatu padaku. Hinaan. Makian pun boleh. Lakukan sepuasmu. Please. Armila. Please. Mas Andra menjatuhkan dirinya di kaki ini. Ia memeluknya. Tangisan itu seyogyanya dapat mencairkan hati. Tapi tidak bagiku. Sebab aku telah membeku. Inilah caraku membalas sakit hatiku. Mas, nikmatilah drama ini hingga kau tak tahan lagi. Jadi, jikapun ada perpisahan itu bukan dari sisiku, tapi dari sisimu.